Oke kawan-kawan. Loh, kok openingmu nggak nembok lagi, Gus? Udahlah, itu kan di musim lalu. Biarlah berlalu. Lagipun udah selesai juga. Tapi openingku yang tadi belum selesai-selesai urusannya. Beliau ini masih nunggu safety car keluar untuk bisa pit stop. Baiklah, balik lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi. Terangi harimu dengan konten F1-nya. Halo, selamat datang di Gus Bagus F1. Bagaimana nih kabarnya kalian? Di tahun baru ini harusnya semangat baru dong pastinya. Karena kalian harus tetap semangat untuk tetap hidup supaya bisa melihat King Ferrari yang akhirnya akan juara dunia lagi. Lihatlah, belum apa-apa udah diramal pula sama peramal terkenal kita yang satu ini, bahwa dia bilang tahun ini bakal didominasi oleh warna merah. Saya melihat di tahun 2024 itu didominasi dengan warna-warna merah. Saya nggak tahu artinya warna merah itu apa. Jujur, saya belum dapat vision. Tapi saya merasakan adanya nuansa-nuansa merah identik dengan warna merah atau sesuatu yang berhubungan dengan merah dan merah. Tapi kan Red Bull juga merah bang, ada rednya. Halah, itu nama doang ada merahnya, tapi mobilnya kagak merah. Kan yang diramalkan tadi kan warna merah, jadi ya Ferrari lah. Udah, iyain aja. Daripada stres lagi di Tifosi. Eits, tapi tanda-tanda itu tidak berhenti sampai di situ. Ada juga berita mengenai bahwa SF24 atau apalah itu namanya, bahwa mobil yang bernama Project 676 ini telah lolos crash test, sedangkan RB20-nya Red Bull gagal lolos di tes tersebut. Makin kuatlah pertanda tsunami tropi King Ferrari ini ya kan. Wahai warga dunia, segera siapkan sekoci karena akan segera datangnya tsunami tropi King Ferrari. Kita bakal janji untuk di MSC nanti kita bakal jadi yang lebih baik. Kita bakal bantai semuanya. Pesanku buat Ferrari, mending cepet-cepet pesan lemari trofi lah, sebanyak-banyaknya, agar tsunami trofimu itu besok bisa tertampung. Oke lah, jadi kali ini kita akan meramalkan, bukan. Aku akan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di musim 2024 ini. Apakah prediksiku ini akan terbalik, ataukah menjadi kenyataan? Kita lihat besok ya. Tapi, sepengalamanku, kalau sesuatu yang kupegang itu pasti dia akan kalah. Misalnya saja, aku pegang Barcelona, dia kalah mulu. Aku pegang Marquez, malah dia crash mulu. Aku pegang Ferrari, apalagi Leclerc, sial mulu dia. Dan yang menang malah si Sainz kemarin. Dan di Pilpres besok, aku pegang udah. Langsung aja kita ke inti videonya. Cari aman bosku. Jadi, prediksiku untuk musim 2024 ini adalah... Yang pertama, Lando bakal menang balapan dan Oscar podium lagi. Prediksi pertamaku adalah dari duo McLaren yang tampil gacor di musim 2023 kemarin. Oleh karena itu, aku berani pasang bahwa Lando akan memenangkan sebuah balapan di musim ini, entah itu sprint ataupun balapan utama. Karena beliau ini dari musim debutnya belum sama sekali menang. Ya, hampir sih di Rusia 2021 kalau misalkan dia ini mau pit. Karena waktu itu hujan deras, dan balapan tersisa 5 lap lagi, tapi malah maksa beliau ini. Jadi ya, delosor lah. Sejak saat itu, beliau ini dikenal sebagai Lando No Wins. Tapi menurutku, Lando besok bakal menang didasarkan oleh penampilan dia yang semakin matang. Dan mobil McLaren yang makin kesini makin gacor. Dan kuprediksi juga rekan setimnya yaitu si Oscar Piastri bakal meraih podium lagi. Ya, karena ya kelihatan sih kemampuannya dan bakatnya di musim rookie-nya kemarin. Gimana ketenangannya mengendalikan McLaren ini yang berhasil membawanya untuk beberapa kali naik podium dan satu kemenangan di sprint race. Jadi di musim 2024 ini dia aku prediksi bakal naik podium lagi lah. Yang kedua, Alex Albon bakal finish di top 5 dan Logan Sargent dapat 2 kali poin atau lebih. Prediksiku yang kedua datang dari tim Williams, dimana aku prediksi si abang sawah di cup kita ini akan beberapa kali finish di top 5 atau minimal sekali lah. Aku pasang prediksi ini karena atas dasar penampilan dia di musim 2023 kemarin, yang menurutku lumayan solid, apalagi jika mobil Williams besok lebih baik daripada musim lalu. Maka, bukan tidak mungkin Albon ini bakal lebih semangat dalam menggendong timnya, maksudnya balapannya. Karena besok aku prediksi punggung Albon ini nggak akan berat-berat kali lah. Karena Logan Sargent yang kuprediksi akan memperoleh poin minimal di 2 balapan lah. Karena si abang ini, walaupun hoki, dia masih diperpanjang kontrak tapi penampilannya di akhir-akhir season lumayan tambah matang lah dia ini. Dengan jarang sekali melakukan crash besar yang merugikan tim, jadi menurutku udah lumayan lah dia besok bakal dapat poin. Ya walaupun dapatnya hasil giveaway juga. Yang ketiga, Max Verstappen akan DNF walaupun sekali.
prediksiku yang ketiga ini kemungkinan banyak nggak disukai oleh fans Max Verstappen. Tapi perkiraanku, besok dia bakal DNF minimal sekali. Ya hitung-hitung buat ngasih nafas tim-tim lain lah ya, buat menang. Apalagi bagi tim gerobak Jerman inilah. Gak kasihan apa? Lihatnya udah setahun nunggu nggak menang-menang, masa iya nggak menang lagi? Tapi alasan kenapa aku bilang Max ini akan DNF karena Apa? Karena pedot. Nah, itu tadi. Aselole. Gak, serius dulu. Karena biasanya orang itu nggak selamanya di atas, roda itu terus berputar, kecuali di rem. Guru Gembul pernah bilang, menang terus-terusan itu nggak baik, jaya terus-terusan itu nggak baik. Manusia itu membutuhkan kekalahan, manusia itu membutuhkan saat dia ada di bawah, manusia itu membutuhkan pelajaran-pelajaran yang kadang pelajaran itu menyakitkan. jadi setiap orang itu perlu di mana dia ada berada di bawah, walaupun itu menyakitkan. Namun itu akan memberikan kita sebuah pelajaran yang berguna bagi kehidupan. Ya begitulah. Yang keempat, Alonso akan menang. Lalu prediksiku selanjutnya adalah Alonso akan menang. Hal ini didasarkan oleh penampilan apik beliau di musim 2024 ini. Ya walaupun cuma di awal dan akhir doang sih, tapi beliau ini beberapa kali berhasil meraih posisi kedua dan nyaris menang, bahkan waktu di Monaco kemarin. Sebenarnya dia ini hampir menang, tapi malah mengferrarikan diri pula krupitnya, di mana pas gerimis, malah pit pakai ban slick. Coba aja lah waktu itu kalau dia pit langsung pakai Inter, langsung menang beliau ini. Dan gak ada tuh 10 kali win streak Verstappen. Tapi ya emang 2023 kemarin ini rezekinya Verstappen sih, tapi ya udahlah. Oke. Jadi prediksiku dengan mobil yang lumayan dan faktor pengalaman, ku prediksi Bang Komeng Alonso ini akan menang balapan. Next, yang kelima, Alpine podium lagi. Next prediksiku adalah Alpine akan podium lagi. Ya walaupun internalnya sebenarnya ya sama aja lah kayak Ferrari. Bahkan orang luar pun sering nyebut bahwa Alpine ini adalah Blue Ferrari. Karena ya isinya orang-orangan yang hampir sama lah, sama lawaknya kayak Ferrari. Bahkan puasa gelarnya itu sebenarnya lebih lama dari Ferrari loh. Tapi yang sering dibully malah Ferrari. Nasib tim terkenal dan bersejarah ya kan, dah sama lah kayak MU. Kalau misalkan ya MU kalah dan Chelsea juga kalah, pasti yang banyak hinaannya adalah MU. Sabar ya tifosi dan fans MU, karena musim ini kita akan tsunami trofi seperti ramalan Rui Kiyoshi. Back to the topic. Jadi aku prediksi Alpine ini akan podium lagi, karena lumayan gede juga hokinya nih tim. Musim ini aja dia dapat 2 podium di balapan yang bisa dibilang chaos lah karena hujan. Jadi kalau besok ada balapan yang chaos lagi, kemungkinan mereka bakal tampil apik. Kalau nggak kena penalti, karena tim ini adalah gudangnya pencetak penalti terutama bagi Esteban Ocon. Padahal Alpine tanpa penalti, selesai itu Ferrari. Ya nggak ada alasan spesifik sih sebenarnya untuk prediksiku yang ini, ya feeling aja sih. Yang keenam, Tsunoda bakal podium. Next adalah kuprediksi kalau Yuki Tsunoda akan naik ke podium. Karena ada isu terkait hubungan gelap, ada hubungan istimewa antara Red Bull dan Alpha 8. Udah ganti nama ding. Antara Red Bull dan Racing Bull terkait dengan hubungan mereka berdua yang semakin erat. Hubungan spesial ini tentu memicu kecurigaan dan kekhawatiran bagi tim-tim lain seperti McLaren, Alpine, dan Aston Martin. Menurut berita, kerjasama antara Red Bull dan AlphaTauri ini, Racing Bull, lebih dari sekedar jiplak mobil dan beli komponen saja, atau lebih ekstrim lagi dari kerjasama antara Ferrari dan Haas. Lokasi pabrik yang 60-70% pembuatan mobil akan dilakukan di satu atap di Milton Keynes. Ya gitulah. Dan di satu wind tunnel yang sama, di satu atap, berpeluang terjadinya saling tukar informasi mengenai R&D antara kedua tim. Nah, yang jadi kekhawatiran bagi tim-tim lain itu adalah yang pertama, Red Bull bisa uji komponen barunya di AlphaTauri sebelum dipakai oleh Verstappen dan Perez. Yang kedua, AlphaTauri atau Racing Bull dapat komponen yang akan dipakai langsung di tim utama. Yang ketiga, secara tidak langsung, ada 4 mobil Red Bull di musim depan. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh begitu permainan licik mereka. Oke kalau memang itu mau ya. Oke. Jadi, secara tidak langsung, ada kemungkinan bahwa Racing Bull ini akan menjadi Racing Point di tahun 2020, di mana saat itu Racing Point kopas mobil Mercedes tahun sebelumnya dan tampil gacor, bahkan sering podium, dapat pole dan menang, bahkan sempat one-two di Sakir. Jadi, melihat besok mobil Racing Bull jika merupakan kopasan dari RB19, bukan tidak mungkin kita akan melihat Dek Yuki ini naik ke podium atau bahkan menang. Kalau menang, ngeri sih, karena dapat menimbulkan war flashback. Udahlah di spam Wilhelmus, malah ada Kimi Gayu pula. AlphaTauri bakal mengalahkan Aston Martin.
Prediksiku yang ini sebenarnya masih nyambung lah sama prediksiku yang sebelumnya. Jadi, aku di sini memprediksi kalau Racing Bull akan mengalahkan Aston Martin di klasemen. Atas dasar, jikalau mereka ini, Racing Bull, memakai mobil kopasan RB19. Kalau Aston Martin mau kopas juga kan nggak mungkin, apalagi disuruh kopas W14. Mana mau dia? Apa gunanya kopas gerobak? Jadi, jika hubungan istimewa Red Bull dan Racing Bull ini semakin dekat, bukan tidak mungkin Racing Bull akan semakin gacor, apalagi dengan duet Ricciardo dan Yuki yang menurutku lumayan lah. Ricciardo dengan pengalamannya dan Yuki dengan pengalamannya juga selama 3 tahun OTW4 bersama tim ini, sehingga chemistry pun juga harusnya sudah terbentuk lah ya. Beda dengan Aston Martin yang agak jumplang karena pengalaman besar Alonso dan si putra kecil ayah ini. Karena pengalaman besar Alonso jika dibandingkan dengan pengalaman putra kecil ayah ini ya sangat berbanding terbalik lah. Penduetan ini bagaikan menduetkan Cristiano Ronaldo dengan Anthony Gangsing MU. Ya beda jauh lah. Coba aja lah besok Aston Martin mendepak Alonso. Beuh, udah kayak MU mendepak Ronaldo ya kan? Tengoklah sekarang bagaimana MU. Yang ke-8, Leclerc bakal pole tapi menang. Prediksiku selanjutnya adalah Charles Leclerc bakal pole tapi kali ini dia akan menang. Dan memutus gelarnya selama ini sebagai ketua umum PDMK pole doang menang kagak. Jadi besok dia bakal pole dan menang. Woi Max, kasihanilah sekali. Gak kasihan apa kau nih sama temanmu? Dari kemarin dia ini pole, kau curi mulu lah. Dompetmu dicuri, tak kau kejar. Buat apa dikejar jika dari awal sudah sadar bahwa kita memang tak sejajar? Wah, Apa kau akan mengejarnya? tentu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan datang pada mereka yang tak pernah berhenti mencoba. Dengan mobil SF24 atau apalah itu namanya, yang 95% berbeda dari SF23 ini, bukan tidak mungkin Leclerc bakal menang. Dan mempertahankan pole-nya ya walaupun sekali sih. Terus selanjutnya balik lagi ke setelan pabrik. Buat Leclerc nih ya, saranku, mulai dari sekarang kau ini tontonlah tutorial menang dari pole di YouTube Max Verstappen. Biar kau ini ada persiapan lah. Dan juga kalau misalnya nih ya, kau ini dapat pole, sebelum balapan alangkah baiknya kau ini berdoa, mandi kembang 7 rupa, semedi dewa, dan cukur rambut lah. Biar tolak bala. Siapa tahu manjur ya kan? Yang ke-9, Ferrari blunder sekali. Next, prediksiku yang satu ini kayaknya pasti terjadi sih. Dimana aku memprediksi Ferrari bakal minimal sekali lah mereka membuat blunder atau kesalahan. Ya lihat aja lah musim lalu. Nih, aku ada list blunder Ferrari. Mau tak bacain? Bang, udah bang, udah. Tidak, hentikan semua ini. Oke lah, oke. Jadi, dari list tersebut, nampaklah bahwa kuda Italia bergenre komedi ini hampir di setiap race-nya membuat kesalahan, entah itu dari timnya atau pembalapnya. Jadi, aku prediksi besok bakal ada lawakan dari kuda Italia bergenre komedi ini. Ya, walaupun sekali. Karena walaupun mereka serius, pasti ada masanya mereka ini komat lagi. Setuju? Next, yang ke-10, Hamilton akan menang. Next, ku prediksi kalau Hamilton ini akan kembali ke posisi pertama di musim ini. Dengan akhirnya meraih kemenangan setelah 2 tahun berpuasa. Ditambah lagi, dengan gacornya mobil W15, yang katanya, wush, mengerikan. Woi, takutnya. Kemungkinan beliau ini bakal gacor. Dan dengan berbekal penampilan impresifnya musim ini, dimana dia ini dengan gerobak W14 saja, beliau ini tidak pernah sekalipun finish di luar zona poin. Yang artinya, jika dia finish, dia selalu dapat poin. Hal ini menandakan bahwa dia ini belum habis dan siap membidik target gelar juara ke-9 ke-8. Maksudnya, next yang ke-11, Ferrari atau Mercedes bakal meraih 1-2. Lalu aku memprediksi kalau Ferrari atau Mercedes bakal raih 1-2 di musim ini. Ya atas dasar mobil mereka yang katanya sih berubah signifikan dari musim lalu. Ada yang bilang 95% berubah, ada yang bilang 2,5 detik lebih cepat dari musim lalu. Ya percaya-percaya aja sih, malah bagus dong, malah ada persaingan lagi. Jadi oleh karena itu aku memprediksi bahwa salah satu dari kedua tim tersebut akan meraih 1-2 di musim ini. Yang ke-12, Stake F1 tim finish terakhir di akhir musim. Next aku prediksi buat tim yang kemarin barusan ganti nama dan logo yang ijo-ijo kayak ban intermediate. Benda itu hijau. Hijau. Bahwa aku memprediksi kalau penampilan di 2024 ini mereka rada kurang sih. Soalnya ya penampilan di akhir-akhir musim kemarin mereka sering gagal cetak poin dan hanya terpaut 4 poin saja dari tim juru kunci yaitu Haas. Tapi menurutku Haas besok yang akan di atas Alfa Romeo atau apalah itu namanya. Karena dari line up pembalap bisa dilihat lah Haas ini cukup merata matangnya karena diisi oleh 2 pembalap sepuh yang udah lama di F1. Sedangkan Alfa, Stake, cuma Bottas doang yang bisa diandelin karena menurutku Zhou Guanyu masih
angin-anginan lah. Dan sering jadi NPC, dan itulah alasannya. Yang ke-13, Sergio Perez hidup mati amankan Sid. Next, aku prediksi kalau di musim 2024 ini adalah musim krusial bagi karir Sergio Perez. Karena kontraknya yang berakhir di musim ini, jadi mau nggak mau, jika ingin dipertahankan, dia harus tampil apik dan bisa mengimbangi Max Verstappen. Dan jika tampil buruk, bukan tidak mungkin dia akan didepak dan digantikan yang kemungkinan besar adalah Ricciardo untuk memberikan Liam Lawson seat. Dan jika akhirnya Sergio Perez didepak, juga dia kemungkinan besar akan memutuskan untuk pensiun karena usianya yang tak lagi muda, buat tim-tim lain enggan untuk merekrutnya dan lebih memilih pembalap muda yang banyak mengantri seperti Felipe Drugovich, Theo Pocher, dan calon pembalap yang juara dunia di F2 2024 nanti yang lebih potensial untuk masa depan. Jadi menurutku ini bakal menjadi musim yang agak sulit bagi Sergio Perez di F1 karena bakal lebih sulit lagi apalagi mobil-mobil Ferrari dan Mercedes yang katanya lebih baik daripada musim lalu, apalagi McLaren. Jadi waspadalah Anda Pak Ceko. Next, yang ke-14, Verstappen akan menang di Singapura. Next, masuk ke poin yang menjadi bahan ejekan bagi Verstappen di musim lalu, yaitu juara dunia elit menang GP Singapura sulit. Percuma juara dunia kalau nggak bisa menang di GP Singapura. Menurutku musim ini dia menang lah. Kata siapa mobil Red Bull gak bisa menang di Singapura? Gak usah jauh-jauh lah, lihat aja Red Bull di 2022. Yang menang adalah Sergio Perez. Jadi ya bukan tidak mungkin Verstappen juga bisa menang. Dan Verstappen ini biasanya suka belajar dari kesalahan. Ya, jadi ya pengalaman di Singapura 2023 kemarin bakal jadi pelajaran berharga lah bagi dia di musim ini. Jadi menurutku Verstappen lah yang akan menang di Singapura besok. Gimana, setuju? Yang ke-15, Max Verstappen juara dunia. Untuk urusan siapa yang juara dunia, aku masih memprediksikan bahwa Verstappen lah yang akan jadi juara dunianya. Karena selagi regulasi ground effect masih ada dan masih ada Adrian Newey sang pengendali angin pencipta mobil juara dan skill Max Verstappen yang tidak ada dua, bukan tidak mungkin Verstappen akan meraih gelar juara lagi. Menurutku, dia bakal menyamai gelar juara dunia Vettel lah. Karena history repeat itself. Jadi, aku masih pegang Verstappen lah. Walaupun aku tifosi, tapi masih sadar diri lah. Karena walaupun mobil gacor, Ferrari harus perlahan-lahan mendekati pace-nya Red Bull. Ya, contohnya kayak Red Bull ke Mercedes dulu lah. Dari tahun 2020, mereka ini mulai mendekati tim yang mendominasi kala itu, yaitu Mercedes. Dengan sering podium bareng, sampai-sampai ada trio maut, Humberbot. Dan di next musim, di 2021, beneran lah Red Bull ini menjadi penantang gelar bagi Mercedes. Nah, Ferrari harus ginilah minimal. Tempel dulu Red Bull, bukan malah tembok mulu yang kau tempel. Next, yang terakhir adalah Red Bull juara dunia konstruktor. Selain Max yang tetap akan menjadi juara dunia, menurutku Red Bull juga akan tetap menjadi juara dunia konstruktor. Karena ya mobil bagus, pembalap juga bagus, yang ngomong ini juga bagus. Jadi menurutku Red Bull masih bakal sering menghiasi baris depan dan podium di musim inilah. Untuk prediksi posisi klasemen tim, menurutku ya seperti inilah. Kalau bener besok tandai ya. Untuk yang pertama, posisi konstruktor. Yang pertama, Red Bull, jelas. Yang kedua, Mercedes. Yang ketiga, Ferrari. Ya, ini karena SDM-nya kalah lah sama Mercedes. Ya, walaupun mobil lebih gacor, tapi kalau orang-orang di dalamnya masih membadut, apa gunanya? Kalah juga. Yang keempat, McLaren. Yang kelima, Racing Bull. Yang keenam, Aston Martin. Yang ketujuh, Alpine. Yang ke-8 Williams, yang ke-9 Haas, dan yang ke-10 adalah Stake F1 Team atau yang dulunya adalah Alfa Romeo. Lalu untuk prediksi top 10 pembalapku adalah yang pertama yang akan menjadi juara dunia adalah Max Verstappen, yang kedua adalah Lewis Hamilton, yang ketiga adalah Charles Leclerc, dan yang keempat adalah Lando Norris, yang kelima adalah Sergio Perez, yang keenam adalah Carlos Sainz, yang ketujuh adalah George Russell, yang ke-8 adalah Alonso, yang ke-9 adalah Piastri, dan yang 10 adalah Pierre Gasly. Nah, itu dia beberapa prediksi dari aku. Semoga bener atau semoga salah nih. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Dan juga tulis juga prediksi kalian untuk musim 2024 ini di kolom komentar. Udah dulu ya weh, mau ngedate sama Freya dulu aku. Terakhir, pesanku, semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Bagus. Frey bilang dadah Frey. Dadah. Jangan lupa share ke mama teman kalian. Aku mau ngedate sama Freya dulu coy.